Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama kaum muslimin ahlu sunnah insyaallah, di tengah keluarga ahlu sunnah dan lingkungan ahlu sunnah. Kita berharap kepada Allah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di masjid ini dalam rangka untuk bersama-sama belajar kebaikan. Semoga nantinya kelak di yaumil akhir Allah kumpulkan kita kembali di surganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Kelak pada hari kiamat ada wajah yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, demikian pula yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Kelak di hari kiamat wajahnya ahli sunnah wal jamaah akan berubah menjadi putih, sedangkan wajahnya ahli bid'ah akan berubah menjadi hitam. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka ketika di hari akhir sesuai dengan kondisi latar belakang agamanya ketika di dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama komunitas ahlu sunnah insyaallah, kaum muslimin ahlu sunnah di tengah keluarga ahlu sunnah. Selanjutnya, di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang apa manhaj kita. Tema ini termasuk di antara tema tabligh akbar yang bagi saya jarang panitia meminta agar menyampaikannya. Karena biasanya panitia minta saya masalah muamalah, tapi di sini di Ma'had Ibnu Taimiyah kita membahas masalah manhaj. Dan salah satu di antara latar belakangnya adalah untuk memberikan pemahaman kepada kaum muslimin. Sebenarnya ketika kita paham tentang sebuah manhaj, batasan apa yang harus kita ketahui pada saat kita berinteraksi dengan sesama muslim. Batasan apa yang harus kita ketahui ketika kita berinteraksi dengan sesama muslim. Jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang masalah manhaj. Manusia yang manhajnya paling ideal siapa? Manusia yang manhajnya paling ideal siapa? Siapa jemaah? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah jadikan para sahabat sebagai standar dalam beragama. Allah jadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia standar dalam beragama. Yang dimaksud standar itu begini ya. Kalau kita diberi sebuah tugas, kalau kita diberi sebuah perintah dan tugas, bagaimana tugas ini bisa mendapatkan nilai tertinggi, harus ada contoh paling tinggi, contoh puncak. Al-masal al-a'la, harus ada contoh puncaknya. Contoh puncak itu dijadikan sebagai standar. Yang sesuai dengan contoh puncak ini, maka dia akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Sebaliknya semakin jauh dari contoh puncak,
maka dia mendapatkan nilai yang lebih rendah. Contoh ini disebut apa sebagai? Disebut apa jamaah? Disebut sebagai standar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi." Lanjutannya bagaimana? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, berarti mereka akan mendapatkan hidayah. Sehingga Allah menjamin siapa yang mengikuti jejaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengikuti jejak mereka dalam beragama, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan mafhum mukhalafah dari ayat. Kesimpulan sebaliknya dari ayat, fa illam yu'minu bimithli ma amantum bihi faqad dallu. Barang siapa yang tidak beriman sebagaimana imannya para sahabat, berarti mereka apa? Tersesat. Sebagaimana beriman dengan imannya para sahabat mendapatkan hidayah, maka orang yang tidak mengikuti prinsip beragamanya para sahabat, maka dia tersesat. Sehingga ayat ini merupakan dalil bahwa standar dalam beragama yang tertinggi diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada generasi pertama umat ini, yaitu generasi yang menjadi murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta kepada para umatnya agar mereka selalu mengembalikan prinsip beragama kepada prinsip yang diajarkan oleh para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang realita yang akan terjadi di tengah umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqat al-yahud ala 71 firqah." Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Sementara Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati, lalu beliau katakan, wasa, dan akan terjadi. Sehingga waktu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa itu belum ada. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kana ummatuhum ummatan wahidah. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu. Semuanya sepakat dengan satu kata sesuai dengan bimbingan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bisa jadi terjadi perbedaan pendapat dalam banyak kasus dan masalah. Seperti beberapa kasus, ada sahabat yang beda pendapat dengan sahabat yang lain pada waktu penentuan waktu sholat asar. Apakah sholat asar di Bani Quraidah ataukah sholat asar di jalan? Ada khilaf di antara mereka. Sempat terjadi khilaf antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar. Dan itu hal yang biasa, untuk masalah kecil mereka terkadang beda pendapat. Namun dalam masalah prinsip mereka satu. Kanat ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wahidah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu satu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, semuanya satu prinsip. Maka beliau katakan, wasataftariku ummati ala 73 firqah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kalimat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bercerita tentang apa jemaah? Realita yang akan terjadi di masa depan. Dan bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada beliau tentang adanya realita yang akan terjadi setelah beliau meninggal. Akan ada A, akan ada B, akan ada C. Itu bagian dari apa? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dapat wahyu
sehingga beliau diberitahu oleh Allah sebagian tentang kejadian masa depan. Para santri, apakah Nabi SAW mengetahui hal yang gaib? Tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Tidak. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Enak. Qul la amliku nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan, andaikan aku mengetahui hal yang gaib, lastakthartu minal khair, tentu aku akan memperbanyak kebaikan. Lakal hadiyah, masya Allah. Kelas berapa? Barakallahu fikum. Dan Allah juga tegaskan dalam Al-Quran, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Baik. Karena berarti alimul ghaibi wasyahada fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Dia zat yang mengetahui hal yang gaib dan Allah tidak menampakkan hal yang gaib itu kepada siapapun kecuali illa man irtada minar rasul, kecuali Allah tampakkan kepada sebagian rasul yang Allah ridai. Baik, kembali ke sini. Nabi SAW mengatakan, wasataftariku ummati, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Lalu beliau menyampaikan apa? Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Lalu beliau ditanya, siapakah satu orang yang selamat ini ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, ma kana ala mithli anal yauma wa ashabi. Mereka yang mengikuti prinsip sebagaimana yang saat ini aku jalani dan yang dijalani oleh para sahabatku. Sehingga Rasulullah SAW jadikan untuk bisa menjadi satu kelompok yang selamat di antara 73 golongan tadi, maka syaratnya adalah kembali kepada prinsip yang diajarkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, mengikuti prinsip seperti inilah yang kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah manhaj. Disebut oleh para ulama dengan istilah manhaj. Karena ketika orang mengikuti prinsip tertentu, fahuwa nahaja ala syai'in, berarti dia menempuh sebuah perjalanan tertentu. Maka prinsip yang diikuti disebut sebagai manhaj, metodologi dalam beragama. Baik. Oleh karena itu, ketika kita berbicara manhaj, maka cabangnya banyak. Karena masalah ibadah itu cabangnya banyak. Mencakup seluruh lini kehidupan manusia. Sehingga ketika kita berbicara manhaj, maka di situ ada pembahasan manhaj dalam mencari ilmu, manhaj dalam berakidah, manhaj dalam bermuamalah, manhaj dalam beribadah, manhaj dalam berinteraksi dengan keluarga, manhaj dalam A, dalam B, dalam C, dalam D, dan seterusnya. Sebab manhaj itu sifatnya global. Semua prinsip agama yang diajarkan oleh para sahabat, itulah manhaj. Dan seorang muslim dituntut untuk bersikap proporsional. Jadilah muslim yang ideal. Sebagaimana kamu ingin selamat dalam masalah akidah dengan mengikuti akidahnya para sahabat, kau juga harus selamat dalam masalah ibadah dan mengikuti bagaimana cara beribadahnya para sahabat. Demikian pula kau juga harus punya manhaj dalam masalah muamalah dengan meniru bagaimana cara bersahabat dalam bermuamalah. Tidak boleh kemudian saya manhaj akidahnya ini, tapi uradukkan dalam permasalahan manhaj. Kita bisa ambil contoh. Mu'tazilah
itu memiliki penyimpangan dengan aneka penyimpangan yang merupakan rangkuman dari banyak sekte. Dalam masalah takdir, Mu'tazilah mengikuti Qadariyah. Dalam masalah asma was sifat, dalam masalah asma dia ikut Jahmiyah. Dalam masalah interaksi dengan pemimpin, mereka ikut Khawarij. Dalam masalah menilai orang yang berbuat dosa besar, mereka juga ikut Khawarij. Jadinya dicampur-campur kayak gitu, Pak. Ketika dicampur seperti itu, maka mereka membuat satu prinsip sendiri, jadilah Mu'tazilah. Dalam masalah prinsip berinteraksi dengan pemimpin, Mu'tazilah punya prinsip seperti Khawarij. Pemimpin tidak boleh berbuat salah. Kalau pemimpin berbuat salah, maka harus ditegakkan keadilan. Dan harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bentuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara apa? Gulingkan pemimpin yang berbuat salah. Dan itu prinsipnya siapa? Khawarij. Dalam masalah takdir, mereka menganggap bahwasanya Allah Maha Adil. Dan bagian dari prinsip Allah Maha Adil, maka Allah tidak menciptakan amal hamba. Dan itu prinsipnya Qadariyah. Dan seterusnya. Ketika dicampur seperti itu, justru malah menjadi sumber kesesatan. Hal yang sama juga terjadi pada sebagian kaum muslimin di Indonesia. Ada salah satu tokoh UIN, Universitas Islam di negara kita, yang dia mengatakan Islam yang ideal itu mencampurkan sufinya Ghazali, kalamnya Asy'ari. Semua harus dipelajari oleh seorang muslim agar dia bisa memiliki manhaj yang ideal. Baik. Karena itu di kesempatan kali ini saya hanya akan sebutkan beberapa poin penting berkaitan beberapa manhaj yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, dalam masalah belajar, manhaj Ahlussunnah adalah manhaj talaqi bil wahyi. Artinya kita belajar berdasarkan ilmu yang bersumber dari wahyu. Dan ilmu itu disampaikan melalui proses pembelajaran. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan melalui proses pembelajaran. Kita tidak mengenal istilah mendapatkan ilmu melalui mimpi. Kita tidak mengenal istilah mendapatkan ilmu melalui bisikan wangsit atau mendapatkan ilmu melalui bertapa. Tapi kita mendapatkan ilmu melalui apa jemaah? Melalui proses belajar. Kalau ada sisa minuman yang dimiliki oleh seorang tokoh agama, ini kalau diminum jadi pintar atau tidak? Ada hubungannya nggak Pak? Tidak. Dan kita tidak mengenal prinsip seperti itu. Metode kita dalam belajar adalah melalui talaki. Seorang murid belajar kepada guru, yang guru ini belajar kepada guru sebelumnya, dan begitu seterusnya hingga nyambung sampai pada para sahabat dan Rasulullah SAW. Baik. Dan kita punya prinsip, bukan syarat dalam belajar harus bersanad. Ada sebagian kelompok yang dia mensyaratkan untuk belajar ilmunya wajib bersanad. Kalau enggak bersanad ilmunya batal. Sehingga dia ketika belajar harus punya sanad, sanadnya muttasil, dan itu melalui proses apa yang ilmunya batal. Oleh karena itu, alhamdulillah, apakah berkaitan dengan masalah hadis, maka tingkat validitas bisa dicek melalui buku yang sudah dikodifikasi oleh para ulama. Kita mengedepankan wahyu dibandingkan logika. Karena tidak mungkin agama ini dibangun dengan sumber logika. Dalam manhaj talaqi belajar, kita mengedepankan wahyu dibandingkan logika. Karena tidak mungkin agama itu dibangun di atas prinsip apa? Logika.
logika bisa menilai sebuah kebenaran, tapi tidak bisa dijadikan sebagai sumber kebenaran. Paham, Pak? Saya ulang ya. Prinsip yang benar dalam menanggapi logika, di buku ini saya tulis bagaimana cara yang tepat dalam menyikapi logika. Logika tidak bisa, atau logika bisa menilai kebenaran, tapi logika tidak bisa dijadikan sebagai sumber kebenaran. Paham insyaallah? Baik. Kalau ada sebuah pernyataan, Allah zat yang Maha Esa dan dia satu-satunya yang berhak disembah. Sumbernya dari mana? Wahyu yang mengajarkan. Dengan fitrah yang ada pada diri manusia, kita menilai ini benar. Disitulah logika berfungsi. Paham insyaallah ya? Baik. Oleh karena itu, dalam membangun agama Ahlussunnah tidak menggunakan logika. Beda dengan metode ilmu kalam, mereka dalam membangun agama menggunakan logika. Sehingga manhaj dalam belajar adalah mendahulukan wahyu daripada logika. Baik. Selanjutnya kita beralih ke permasalahan manhaj dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, Ahlussunnah punya perhatian tauhid sebagaimana itu merupakan kunci dakwah para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain diutus oleh Allah taala, dan mereka dakwah yang pertama menyampaikan apa? Tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh aku telah mengutus dalam setiap umat seorang rasul yang mereka mendakwahkan untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi taghut. Sehingga Ahlussunnah punya prinsip bahwa dalam masalah akidah mereka mendahulukan tauhid. Tayyib. Dan tauhid yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah untuk mewujudkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Sebagaimana yang menjadi prinsip dakwahnya para nabi. Karena itu dalam masalah membangun akidah, Ahlussunnah tidak mendahulukan yang lain. Misalnya, ada sebagian kelompok yang dia mendahulukan masalah khilafah. Siapa yang tidak punya prinsip khilafah, maka Islamnya diragukan. Ini tidak benar. Sehingga dakwah dia setiap hari apa? Ngajak khilafah. Selalu mengajarkan masyarakat untuk membangun khilafah. Ada juga sebagian orang yang dia dakwahnya selalu ke arah masalah politik. Sehingga setiap pembicaraan agama selalu bernuansa politik. Ini juga nggak benar. Dakwah pertama yang kita sampaikan kepada umat dalam membangun akidah adalah mengajarkan tauhid. Sebab itu merupakan tugas pertama Allah ciptakan hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Kemudian dalam masalah berinteraksi dengan sesama, kita diajarkan manhaj. Apa manhajnya? Bersikap lemah lembut kepada sesama muslim dan bersikap tegas kepada orang lain, kepada non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka jaga persaudaraan di antara saudara-saudara kalian. Perbaiki hubungan di antara saudara-saudara kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang beriman yang bersama beliau, siapa mereka? Para sahabat.
Asyidda'u 'alal kufar. Kalau sama orang kafir kenceng. Ruhama'u bainahum. Tapi kalau antar sesama sahabat, antar sama orang mukmin, gimana sikapnya? Mereka saling kasih sayang. Mereka saling kasih sayang. Karakter mereka sesama muslim, saling kasih sayang, saling tegur sapa, bahkan saling mendoakan ketika ketemu dengan kalimat Assalamualaikum. Ada banyak sekali dalil di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk kasih sayang kepada sesama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang kepada yang lain akan dirahmati oleh siapa? Ar-Rahman. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang keras ketika ada orang itu bertindak jahat kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fiskun." Mencela seorang muslim itu tindakan kefasikan. Tindakan kefasikan apa artinya? Dosa besar. Maka antum bisa bayangkan kalau ada orang yang menjadikan amalan mencela orang lain sebagai ibadah. Bayangkan ya, kalau ada orang yang menjadikan mencela orang lain sebagai bentuk ibadah. Sehingga saat dia mencela fulan itu bukan ahlu sunnah, atau fulan ini diragukan manhajnya, fulan ini mumayyi, fulan ini sudah belot, dan seterusnya. Dan saat dia ngomong seperti itu, ada perasaan saya sedang beribadah kepada Allah. Antum bisa bayangin? Berarti dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan sebuah dalil, tapi diyakini itu sebagai bagian dari agama. Maka kaum muslimin yang kami hormati, di mana prinsip yang diajarkan Nabi SAW untuk membangun ukhuwah Islamiyah, segudang dalil tentang masalah ini bisa hilang hanya dengan satu kata, tahdzir ahlu sunnah. Orang boleh nggak mentahdzir orang lain? Boleh nggak mentahdzir orang lain, Pak? Boleh, jika memang yang ditahdzir berhak untuk ditahdzir. Dan fungsi tahdzir itu apa? Fungsi tahdzir itu apa? Dalam rangka pendidikan. Pernah nggak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentahdzir? Pernah atau tidak? Siapa, Pak? Ka'ab bin Malik, betul sekali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentahdzir 3 sahabat yang mereka tidak ikut perang Tabuk. Atas perintah dari Allah, salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Saat Ka'ab bin Malik ditahdzir, dalam arti diboikot, tidak ada satupun sahabat yang boleh ngajak bicara dengan beliau, sampai pun istrinya. Sehingga istrinya diperintahkan oleh Nabi SAW gak boleh bicara dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bingung ketika itu, lalu beliau katakan kepada istrinya, wala adri a'utallikuki amla ilhaqi bi ahlik. Saya enggak tahu apakah saya disuruh untuk menceraikan kamu atau tidak, tapi silahkan kau pulang ke rumah. Istrinya dipulangkan karena istrinya enggak boleh menyapa suaminya, sehingga enggak mungkin mereka dalam satu rumah tapi tidak saling sapa. Keluarganya diungsikan ke rumah mertuanya. Baik, itu contoh bentuk tahdzir. Dan tahdzir itu fungsinya dalam rangka pendidikan. Ka'ab bin Malik diberlakukan semacam ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar beliau sadar dengan kesalahannya. Falamma idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Sehingga ketika mereka sudah merasa betapa sempitnya hidup di muka bumi ini, karena banyak orang yang tidak mau menyapa beliau, dan sehingga fungsinya adalah fungsi untuk pendidikan. Maka kalau kemudian orang itu memberikan peringatan kepada orang lain, fulan ini orang berbahaya, tolong yang lain jangan ikut bersama fulan, fungsinya fungsi pendidikan. Kalau memang fulan kemudian ada perubahan, kalian jelaskan sisi bahayanya di mana, kesalahannya di mana, sudah. Kemudian jika dia ada perubahan, kembali kepada hukum asal, membangun ukhuwah Islamiyah adalah wajib dan tidak boleh berkelanjutan, kecuali jika itu dilakukan atas dasar permusuhan. Kalau memang atas dasar permusuhan,
nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Apa jawaban sahabat? Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Yang namanya orang bangkrut adalah yang enggak punya duit, enggak punya harta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muflisu fi ummati. Orang yang muflis, yang bangkrut di kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa siyamin. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala sedekah, membawa pahala puasa. Saya tanya, amal orang ini diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Diterima. Apa buktinya? Dia bawa amal itu di hari kiamat. Dia bawa amal itu di hari kiamat. Bukti bahwasanya amalnya diterima. Berarti orang yang muflis ini ketika beramal ikhlas, mutaba'ah sesuai petunjuk Nabi SAW. Bahasa lainnya bisa jadi yang muflis ini adalah orang yang punya prinsip salaf. Sudah kenal ngaji, sudah kenal sunnah. Bukan amal yang bercampur dengan amal yang tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Makanya diterima oleh Allah dan dibawa sampai kiamat. Namun apa kata Nabi SAW? Wa qad daraba hada wa syatama hada wa akhadha mala hada wa safaka dama hada. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah memukul si A, mengambil hartanya si B, mencemarkan kehormatan si C, menumpahkan darahnya si D. Fa akhadha hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Akhirnya masing-masing ketika di yaumil qiyamah berebut apanya? Berebut apa? Pahalanya. Fa in faniyat wa lam yuqda ma alaih, sampai ketika pahalanya habis sementara dosanya belum selesai, ukhidat min sayyiatihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Dosa disebabkan karena dia memasang permusuhan kepada orang lain bukan atas dasar yang dibenarkan oleh agama, karena dia ketika beralasan tahdzir bisa jadi kebablasan. Baik, terlebih lagi jamaah, jika vonis tahdzir tadi diberikan hanya karena alasan perbedaan pendapat, ulama dengan tegas mengatakan perbedaan pendapat minal muslimi wal kafir. Enggak mentahdzir yang setuju. Anda keliru kalau kayak seperti ini. Ini masih dalam ranah ijtihad ulama. Contoh yang lain misalnya, yang cukup sensitif Pak, sekarang kan masalah gambar ya. Kajian itu boleh disuting atau tidak? Khilafun baina ahlil ilm. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Sebagian ulama menilai boleh, dan itu pendapat Imam Ibnu Utsaimin dan juga pendapat Syekh bin Baz dan beberapa banyak sekali ulama kontemporer yang membolehkan. Wa ba'duhum yamna'u dzalik, dan sebagian ulama enggak boleh. Sehingga bagi mereka menggunakan media gambar seperti ini ketika kajian maupun yang lain hukumnya dilarang. Dan ini adalah pendapat Syekh Muhammad Ali Firkus, ulama Aljazair, pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian pendapat Syekh Muqbil Al-Wadi'i dan beberapa ulama Yaman yang lainnya. Wa ala kullin, intinya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kalau misalnya si A, saya lebih cenderung mengikuti pendapat yang mengatakan boleh. Apakah status ahlu sunnah si A ini boleh dicabut? Kalau kamu mengatakan boleh, berarti kamu bukan ahlu sunnah. La haula wa la quwata illa billah. Sejak kapan orang boleh mencabut status ahlu sunnah seorang muslim gara-gara terjadi perbedaan pendapat? Sehingga pada saat vonis dia bukan ahlu sunnah hanya gara-gara dalam masalah perbedaan pendapat, dalam masalah semacam ini, siapa yang mencabut status itu nanti akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Jamaah dimuliakan Allah, divonis sebagai seorang ahli bid'ah atau bukan ahlu sunnah
atau manhajnya menyimpang dan vonis yang lainnya masuk dalam kalimat mengganggu kehormatan orang lain. Dan apabila itu disampaikan dengan alasan yang tidak berhak, berarti orang ini didolimi. Fattaqu da'watal mazlum, maka waspadalah terhadap doanya orang yang didolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab. Yazid Ibnul Hakim rahimahullah mengatakan, "Mahibtu ala rajulin mahabani ala man dolamtuhu." Aku belum pernah menaruh segan kepada seseorang melebihi kesegananku di hadapan orang yang pernah aku dolimi. Wa huwa ya'lamu annahu la nasira lahu illallah, sementara dia sadar tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah. Maka hati-hati ya dengan orang yang kita dolimi. Di saat dia didolimi dan dia bersedih, lalu dia bilang di hadapan Bapak, "Kamu mau saya doakan apa? Celaka di dunia atau di akhirat?" Itu doanya bisa jadi lebih didengar oleh Allah dibandingkan doanya ahlul tahajud. Karena orang ini sedang didolimi dan dia punya hak untuk mendoakan keburukan kepada orang yang berbuat zalim. Maka para santri hati-hati, yang senior jangan suka mendolimi yang junior. Mungkin antum merasa nggak ada yang berani balas, tapi ingat, yang didolimi punya hak untuk mendoakan diri antum. Celakanya bisa jadi tidak terjadi sekarang, mungkin ke depan, kita tidak tahu. Makanya hati-hati jangan sampai mendolimi siapapun. Sehingga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sangat berhati-hati dengan kehormatan seorang muslim, sangat berhati-hati dengan kehormatan Ahlussunnah. Mencela kehormatan mereka ada tanggung jawab besar di akhirat. Sibabul muslimi fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuh mereka adalah tindakan kekufuran, dalam arti kufur asghar. Tayyib. Kemudian juga dalam masalah muamalah. Manhaj Ahlussunnah dalam masalah muamalah, mereka selalu punya prinsip meninggalkan yang haram dan menjauh mana riba, mana bukan riba, mana gharar, mana yang bukan gharar, mana yang enggak boleh, mana yang boleh. Kalau ada sangkut paut hak orang lain, wajib segera dikembalikan ketika di dunia, jangan ditunda. Saya sudah beda manhaj dengan dia, saya punya utang kepada dia, saya enggak mau bayar. Loh, katanya Ahlussunnah, kenapa enggak mau bayar utang? Dia beda manhaj Pak Ustadz. Inikah yang disebut manhaj? Enggak mau bayar utang dengan alasan bahasanya orang ini adalah keluar dari Ahlussunnah. Dari mana Anda bisa mengeluarkan dia dari Ahlussunnah sementara kewajiban kamu sendiri enggak kau bayarkan? Enggak selesai di dunia, akan lanjut di mana? Di akhirat. Wallahu taala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah pas jam 2 ya, kurang 5 menit. Catatannya ada enggak? Ada? Baik. Untuk sisa waktu Ustaz, manil muhawwir? Ustaz kemana tadi? Insyaallah. Untuk tanya jawab ya. Saya bertanya, jamaah menjawab. As-su'alul awwal. Pertanyaan yang pertama. Untuk para santri siap insyaallah. Sebutkan dalil bahwa sahabat adalah standar dalam beragama. Naam, tafadhal. Allah berfirman. Nah, silakan langsung. Talib? Oh bukan, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Berarti Ustaz ya. Nabi SAW. Masya Allah. Lam adkur hadzal hadits walakin dzakartumuhu. Wala ba's.
Insyaallah dapat hadiah, Pak. Lakal hadiah. Saya tidak menyebutkan hadis ini, tapi Anda sebutkan meskipun ini berkaitan dengan tema. Silahkan diambil hadiahnya. Barakallahu fikum. Baik. Dalil yang lain bahwa sahabat adalah standar dalam masalah agama. Silahkan, Pak. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Artinya, Masya Allah, barakallah. Baik. Bagaimana penjelasan Ibnu Qayyim berkaitan dengan ayat fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw? Madza qala Ibnu Qayyim? Yang belakang duluan, silakan. Ya Abdullah. Wala ba's. Masya Allah, barakallahu fikum. Santri ya. Baik. Selanjutnya selain santri. Pertanyaan untuk selain santri ya. Nah. Sebutkan definisi manhaj. Silahkan Bapak. Metodologi dalam mencakup apa saja? Baik, sebenarnya yang kami sebutkan tadi sifatnya hanya contoh. Kita lebih bisa menggunakan kalimat umum mencakup semua lini kehidupan beragama. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagaimana manhaj kita dalam belajar agama? Nah, silakan. At-talaqi bil wahyi. Ya, kita belajar wahyu melalui proses apa? Bertapa, semedi, melalui proses belajar, Karena dalilnya gimana? Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Masya Allah, barakallahu fikum. Sudah? Bagaimana manhaj para sahabat dalam berinteraksi dengan sesama? Fadhal. Berdiri ya fulan. Ya Abdullah. Berlemah lembut kepada siapa? Sesama mukmin dan bersikap tegas dengan orang lain. Masya Allah. Gimana dalilnya? Muhammadun Masya Allah, barakallahu fikum. Tarahum ruk'an sujadan. Santri ya. Bagaimana prinsip Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah dalam bermuamalah? Santri juga? Enggak apa-apa, fadhal. Meninggalkan yang haram dan menjauhi yang syubhat. Ada yang manhajnya berbeda dengan ini.
syubhat dicari alasan agar bisa jadi halal. Dan ini termasuk manhaj yang menyimpang di Indonesia, ada kayak gitu. Sehingga dalam masalah muamalah, kalau masih syubhat, dia beralasan, ini kan masih syubhat, berarti boleh dong Ustadz. Nah ini keliru dalam masalah manhaj bermuamalah. Dan satu lagi, ada dua tadi yang saya sampaikan. Satu lagi, mengembalikan hak orang lain, insyaallah. Sehingga kalau punya utang diapain? Kalau punya utang diapain? Gak usah mbak? Oh dibayar. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ini 2 hadiah atau 5 ahad? Berarti sudah selesai ya. Atau biasa Ustaz? Oh gitu. Oh, buat kaum muslimin, baik. Buat jamaah ya. Santri dilarang menjawab. Pertanyaannya untuk kaum muslimin jamaah. Apa hukuman bagi orang yang mencela orang lain tanpa alasan? Silakan. Hukumannya sebagai tindakan fasik, satu. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang bangkrut, muflis dari kiamat. Barakallahu fikum. Dari Purwokerto, Pak? Dari? Oh, Kalibata. Coba untuk yang jawab, tolong diperkenalkan dari daerah mana, ya? Iya, jadi ustaznya biar tahu dan kita tahu. Karena beliau tadi ikut di Purwokerto, kan? Berarti jauh sampai sini ya. Akhirus soal. Pertanyaan yang terakhir. Ya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya agar kita menjadi kelompok yang selamat? Nah, silakan. Santri? Oh, bukan. Ustadz ya. Masya Allah. Baik. Karena umat ini akan terpecah jadi berapa, Pak? 73 golongan. Yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat masuk surga ada 1. Baik. 73 golongan itu bukan non muslim ya, tapi masuk dalam lingkaran muslim. Cuman mereka punya prinsip yang menyimpang dan mereka punya ancaman, mendapatkan ancaman masuk ke dalam neraka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Dapat hadiah. Masya Allah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada Mudir Ma'had Ibn Taimiyah atas fasilitas yang diberikan kepada kita untuk belajar. Bagi para santri selalu bersabar untuk belajar. Siapa tahu di antara antum semuanya ada 1 atau 2 yang nanti menjadi ulama kibar. Karena seorang ulama yang sekarang berfatwa secara internasional, waktu kecil mereka nggak merasa kalau karyanya dinikmati oleh manusia sedunia. Sehingga teruslah belajar dan semangat dalam belajar, mumpung masih belum menikah ya. Fokus untuk menghafalkan Quran, menghafalkan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.